Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kali ini saya akan mereview lagi uh, salah satu penggunaan aplikasi dari anggota grup ya. Ini coba kita cek ya. Ini ya, dari si pengguna ya. Tolong dilihatkan. Kemudian tolong sekalian pak apa sudah benar gitu ya. Kemudian ini nilai pak saya pendidikan 150, STP 300, 105, total 153, ini pelayanan 196. Berarti ini kalau di total ada 300-an ya, 300-an. Oke, kayaknya ini berarti sudah golongannya agak tinggi ya. Oke. Kemudian seterusnya total 3, oh ini benar 352. Jadi belum saya masukkan ke apa ini, jadi di dalam itu saya masukkan 52 persaudaraan gitu. Oke. Kemudian rumusnya harus dibagi 6, di situ 12. Oke. Oke. Itu ya permintaannya banyak sekali. Oke, ada beberapa dan kita akan coba melakukan reviewnya. Dan ini aplikasinya namanya SKP Judi Desember 2022 dan di sini saya sudah download ini ya. Ini kemudian saya sudah buka di sini filenya seperti ini. Oke, dan selanjutnya kita akan lakukan pembahasan saja, kita review. Nah, sebelum saya melakukan review, saya ingin mengajak kepada teman-teman yang muslim, Islam, jika ini menunjukkan waktu sholat, silakan tunaikan ibadah sholatnya dulu. Jika sudah, silakan langsung lanjut menyimak ya. Nah, oke, kemudian kita kembali ke pokok permasalahan ya. Tadi total nilainya 300 sekian ya. 300 sekian, berarti kalau kita cek nilainya berdasarkan nilainya kita cek ya di sini. Kalau kita cek di sini berarti posisinya dia dokter gigi ahli muda ya. Ini OT ya. Oke. Kebetulan yang ternyata yang di review ini untuk aplikasi N23 untuk dokter gigi ya. Nah, ini ya. Di sini kemudian kita kembali ke sini tadi ya. Kalau total nilai tadi yang dia katakan ini 352, berarti kalau kita lihat nilai dasarnya saja di sini, paknya yang terdahulu ya, berarti posisinya di sini ada dokter gigi ahli muda pangkat 3D dengan golongan ruang penata tingkat 1 ya. Nah, di sini kita cek di sini sudah ya. Oke, benar di sini. Kemudian 3D. Oke. Pangkatnya penata tingkat 1. Oke. Nah, di sini ya, di sini kan sudah otomatis ini ya, sini. Kemudian ini seharusnya diisikan ya, diisikan di sini sehingga di sini nanti totalnya 300. Begitu cara isinya ya. Oke, ini div kita abaikan saja divnya. Kemudian selanjutnya ini ada lupa satu, ini ada 2 file ya. Oke, kita close satu dulu ya, kita close satu ini saja. Nah, ini kita yang pakai, ini kita pakai ya. Oke, selanjutnya kemudian selanjutnya kita coba ke bagian ruang kontrol saja ya. Jadi angka kredit maksimalnya itu ya 337,50 dan angka kredit minimalnya itu 25 ya dalam 1 tahun ya. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi kita ke ruang kontrol dulu saja. Oke, ruang kontrolnya sangat kecil, saya coba perbesar seperti ini. Kemudian ini splitnya kayaknya dihilangin ya. Jadi kerugiannya kalau split dihilangin ya, ini apa, menu barnya sini tabel ya, judul tabelnya itu ikut ke scroll ke atas ya. Nah, jadi seperti itu. Ini saya split ulang saja di sini seperti ini. Ini saya tempatkan kursor di sini, kemudian saya lakukan split seperti ini saja. Saya split lagi seperti ini karena saya terbiasa seperti itu, supaya saya gunanya agar saya ketika saya scroll ke bawah ternyata saya bisa melihat, oh ini kolom ini judulnya ini, kolom ini judulnya ini, seperti itu ya. Kemudian ini saya coba cek saja di bagian filternya, saya coba cek di sini apakah ada yang di manual atau tidak. Oke, cukup bagus. Kemudian saya akan melihat filternya. Oke, cara filternya itu kita select all semua, kemudian nolnya saja yang kita hilangin centangannya, kemudian kita oke. Seperti ini jadinya ya. Nah, di sini kita bisa lihat total ini ya, total angka kreditnya ya, total angka kreditnya berdasarkan hasil input data di sini, kuantitas yang ada di sini, maka total angka kreditnya itu 68 ya.
sedangkan angka kredit maksimalnya yang diperbolehkan dalam 1 tahun itu hanya sebesar 37,5. Nah, jadi seperti itu cara berpikirnya dulu ya. Jadi di sini gimana caranya supaya angka kredit maksimalnya itu angka kreditnya itu maksimalnya 37,5 saja ya, dari sekian kuantitas yang kita masukkan di sini ya. Jadi hanya boleh sebesar 37,5 dalam 1 tahunnya. Itu sudah aturan di Permenpan. Di sini sudah ada ya. Di sini Permenpan 13 tahun 2019 dan didukung dengan PKBKN 11 tahun 2022. Jadi itu sudah harganya seperti itu ya. Aturan mainnya sudah seperti itu. Kemudian selanjutnya jadi solusinya ini harus diturunkan ya, kuantitasnya harus diturunkan. Oke. Dan ini adalah kuantitas dalam 1 tahun ya. Ini kuantitas dalam 1 tahun. Kemudian tadi dibahas di situ dibaginya dalam 12 bulan ya, benar. Ini dibagi 12 bulan dulu untuk mencari harga satu bulannya ya. Jadi ini adalah nilai 1 bulan ya dari nilai di sini. Maka ketika kita memilih untuk membuat dupaknya dalam 1 semester saja, 6 bulan saja, di sini sudah ada 6 bulan, maka ini dikali 6 bulan, maka totalnya selama 6 bulan itu ini benar nggak? Jadi totalnya selama 6 bulan itu ini cuma 25 ya, 25, di sini juga 25, di sini 25 ya. Jadi kalau ini dibagi 2 ya, 50 dibagi 2, ini harganya juga 25. Begitu juga ketika ini ya, ini dikalikan 6 itu sama dengan juga 25. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi tidak ada yang salah di aplikasi ini mengenai tadi nilai kuantitas dalam satu masanya. Jadi satu masa itu adalah 6 bulan ya. Oke, jadi kalau umpamanya si pengguna pengen membuat dalam 1 tahun, di sini saya contohkan saja dalam 1 tahun seperti ini 1 tahunan, maka nanti di bagian sini akan menjadi 12. Nah, ini dikalikan 12, maka nanti satu masanya ini, kuantitas masanya akan berubah menjadi 50. Jadi ini sama dengan yang ini ya, yang ini seperti itu. Jadi saya kembalikan lagi ke semester ya, semester 2. Oke, maka nanti nilainya akan menjadi 25. Oke. Nah, karena kita sudah tahu targetnya 25 dalam 1 bulan ya, dia ada yang 7, ada yang 10. Maka nanti ketika dalam membuat kegiatan bulanannya yang ini berarti dalam 1 bulannya saja itu cuma 30 ya. Cuma 30 ini kegedean juga karena tadi nilai yang dikejar itu 68 bukan 37. Jadi nilai kuantitas ini juga menjadi fake jadinya ya. Nilai fake artinya palsu karena ini ketinggian. Jadi saya bahasakan begitu saja ya. Saya nggak tahu bahasanya bagaimana, menghaluskan bahasanya ya. Jadi ini harus diturunkan jadi supaya tidak menjadi nilai fake. Maksudnya nilai aslinya ya. Nilai realnya itu kita umpamanya turunkan di sini menjadi 25, ini 25, ini menjadi 5 saja umpamanya, agar nanti di sini ini perlahan-lahan mulai turun ya. Oke. Kemudian selanjutnya ini ya, membuat karya tulis ya. Membuat karya tulis itu minimal satu saja, tidak mengapa satu saja, karena unsur pengembang, penunjang dan pengembang itu tidak boleh lebih banyak daripada daripada unsur utama. Jadi unsur utama itu hanya ada di bagian pelayanan ya, ini pelayanan. Kemudian unsur penunjang itu pengembang sama penunjang itu sendiri. Jadi kalau kita aturan mainnya itu ya adalah ini dikalikan 20% ya, kita kalikan 20%, maka total angka untuk unsur penunjang itu hanya 7,5 saja ya untuk penunjangnya. Jadi kalau kita ambil di sini, nah ini udah lebih 10 ya, udah 10 ya, lebih daripada 7. Nah sedangkan totalnya itu cuma, jadi ini kemudian ditambah ini, cuma totalnya yang diperbolehkan itu sebesar 7,5, hanya 20% dari nilai angka kreditnya ya. 80% itu pelayanan, tidak boleh penunjang lebih besar, artinya tidak boleh pelayanan itu tidak boleh, harus persentasenya lebih besar pelayanannya. Jadi kita intinya, jadi jalan ceritanya
pelayanan diutamakan dibandingkan penunjang ya, seperti itu. Jadi aktivitas kerjanya lebih besar dibandingkan kegiatan luarnya. Oke, jadi keinginan dalam pembuatan dupak itu seperti itu. Oke, ini saya delete ya. Jadi ini diturunkan jadi satu, ini satu juga, dan satu juga. Kita coba tambahkan semuanya ya. Kalau ini kita tambahkan semuanya, saya zoom saja seperti ini. Saya zoom seperti ini. Nah, ini totalnya 5 ya. Nah, ini sudah mendekati 7. Jadi hanya boleh seperti ini ya, 1 1 1 1 dan seterusnya ya. Oke, selanjutnya ini bukan, ini jumlah total kuantitasnya. Ini ini ada pasca sarjana ya, pasca sarjana. Berarti kalau dia sudah dari dokter gigi umum, mengambil dokter gigi spesialisnya, oke, boleh. Ini berarti gimana ya nanti ya, ini boleh diusulkannya akhirnya ini nanti ini lebih, ini salah ya, sorry, ini saya salah zoom ya, sini zoomnya seperti ini, saya salah arah zoom seperti ini. Oke, ini 17,5 ya, ini membesar, ini seperti ini. Nah, sebenarnya kalau sudah ada pasca sarjana seperti ini, yang lainnya ini sebenarnya boleh ditiadakan saja. Ini nanti di tahun berikutnya saja ya. Di tahun berikutnya ini cukup satu item ini saja udah cukup ya untuk sebagai unsur penunjangnya. Oke. Kemudian selanjutnya kita bahas, ini udah saya bahas jadi kita sudah bahas di bagian filter ya. Kemudian saya akan coba cek, saya balik faktanya lagi seperti ini. Nolnya saya akan lihat nolnya seperti apa. Saya mudah-mudahan tidak ada angka di sini ya. Jadi ketika saya memfilter nolnya saja, ini sini saya harap tidak ada angka ya, tidak angka karena 0. Oke, kayaknya aman ya, tidak ada nilai. Oke, di bagian filternya juga tadi saya cek nggak ada nilai. Oke, ini udah benar. Kemudian saya balikan lagi faktanya menjadi seperti ini, saya kembalikan nolnya, saya hilangin centangannya, kemudian oke. Nah, kalau udah jadi seperti ini, udah benar semuanya seperti ini, maka ini nomor urutnya bisa dimanual ya, bisa dimanualkan saja, nggak apa-apa. Ini dimanualkan saja, ini sampai di bawah dimanual saja. Kemudian ini saya geser dulu ke sini ya, seperti ini saya geser sini bagian sininya supaya nampak menu-menu yang ada di bawah. Oke, kemudian selanjutnya saya ke bagian karena dimulainya di bulan Juli, maka saya akan lihat di bulan Juli saja seperti ini. Oke, saya coba scroll. Oke, ini lagi-lagi tidak di split, hilang splitnya, hilang ya. Ini saya split saja seperti ini, kemudian seperti ini langkahnya. Oke, gunanya supaya saya bisa melihat judul tabelnya. Oke, ini saya filter ulang saja. Oke, nolnya. Oke, bagus. Jadi ini sudah sesuai. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, ini ya tadi targetnya. Target bulanannya 12 di sini diharapkan juga 12 ya sini. Nah, ini hanya 2 saja, ini lebih ya, lebih. Per 10 pasien. Oke. Di aplikasinya ini rasanya saya sudah oke. Jadi di aplikasinya ini satu kegiatan ini udah 1 pasien ya. Ini kegiatannya udah 1 pasien. Saya sudah menjadikannya 1 pasien. Jadi kalaupun ini nilainya dirubah, nah ini ya. Nah, ini nilai aslinya itu ini ya. Jadi ini saya sudah bagi 10 ini. Jadi kalau nilai aslinya berdasarkan di permenpannya dokter gigi, jadi saya delete seperti ini dulu. Nah, itu sebesar 0,210 ya. Nah, kalau per 10 pasien, maka ini saya bagi 10 saja untuk mencari nilai satuannya, maka menjadi 0,021. Artinya ini adalah nilai per pasien, sudah per pasien, karena ini saya sudah bagi 10 ya, sudah bagi 10. Jadi di sini tidak usah disebutkan per 10 pasien ya, seperti itu. Jadi ini semua nilai yang ada di sini, semuanya itu sudah per pasien ya, sudah nilai per pasien. Jadi tidak perlu dirubah di sini lagi. Jadi nanti si penggunanya bisa mengembalikan posisinya ke
per pasien. Kalau mau memakai per 10 pasien di sini, kalimat yang ada di sini satuan hasilnya, maka di sini harus dirubah menjadi di sini dirubah, pembaginya dihilangkan. Di sini juga ini ada pembagi nih, pembaginya dihilangin supaya di sini nanti nilai satuannya di sini di sini per 10 pasien. Jadi nanti akan kesulitannya kalau di sini per 10 pasien berarti ada 10 pasien baru mendapatkan nilai sebesar 0,021 ya. Jadi seperti itu, akan repot melakukan perkalian lagi nantinya. Makanya ya di sini, jadi contohnya ini 13 pasien nih, angka kredit satuannya ini apa nih, kita cek lagi dulu. Di sini konsul pertama, kita ke bagian masternya, ke bagian persen konsul pertama. Nah ini ya. Jadi kalau kita kembalikan menjadi sini jadi per 10 pasien, jadi ini sudah menjadi per 10 pasien ya, bukan per pasien lagi. Maka nanti akan kesulitan di sini ya, sini. Jadi setiap 10 pasien baru mendapatkan nilai 0,04 ya. Menghitungnya harus gimana ya cara menghitungnya kalau di bagian sini. Makanya tadi saya jadikan dalam bentuk pecahan terkecilnya saja, supaya nanti volume kegiatan satuan ini langsung dikenal nilai satuan terkecilnya juga, maka menghasilkan angka kreditnya ini ya. Seperti itu caranya. Maka ini saya kembalikan lagi menjadi ini dulu, saya kembalikan menjadi per 10 pasien dulu lagi, seperti ini. Saya jadikan satuan terkecilnya adalah per pasiennya supaya mudah melakukan perkalian yang ada di sininya nanti. Nah ini kalau sudah seperti ini, harganya ini adalah sudah harga nilainya, maksudnya nilai ini adalah sudah nilai per pasiennya. Jadi karena ada 13 pasien dikali 0,0044, maka menghasilkan jumlah angka kreditnya 0,0572 seperti itu ya, bukan per 10 pasien. Kalau seperti ini kan bahasanya seolah-olah 10 pasien baru bisa menghasilkan 0,004, sedangkan ini ada 13 pasien. Maka nanti akan kebingungan menanamkan rumus yang ada di sini ya, tidak bisa dikali langsung. Jadi seperti itu jalan ceritanya. Oke, saya sudah bahas ya untuk di bagian bulanannya seperti ini. Oke, sudah ini. Kemudian di bulan selanjutnya lagi kita coba cek. Oke, splitnya lagi hilang. Jadi saya tanamkan split di sini. Saya split di sini seperti ini. Kemudian saya garis panas. Jadi ketika scroll ke bawah, judulnya tidak tidak ikut bergeser, dan ini juga menu yang ada di sini tidak ikut bergeser, supaya saya bisa tahu bahwa urian ini jumlahnya sekian ya, urian ini jumlahnya sekian di samping. Begitu juga tanggal ini ada kegiatannya nomornya sekian. Jadi untuk memudahkan melihat ya, scroll ke bawah dan scroll ke samping. Saya minum dulu. Kemudian selanjutnya saya akan coba cek di bagian rekap semesternya saja. Langsung saja di sini. Target total targetnya itu adalah 12. Cuman di sini nilainya 50, maka di sini targetnya cuma 12, sini 12 ya. Ini 2, di sini 30, maka ini akhirnya menjadi satu nilai kelebihan ya. Ini lebih daripada target, karena targetnya itu cuma 12 ya. Nah, ini berasal, sumber rumusnya itu berasal di ruang kontrol I9. Sini kalau kita lihat ruang kontrol I9. Nah, ini ya. Nah, ini tadi target masanya ya. Ini. Nah, ini ya target. Nah, jadi keinginannya itu dalam 6 bulan itu cuman 12,50 ya. Nah, karena ini tadi ini adalah nilai 1 tahunnya ya, nilai 1 tahunnya. Oke, jadi jalan ceritanya seperti itu. Maka di sini di rekap semesternya jumlah yang ada di sini tidak boleh melebihi yang ada di sini. Nanti hasil endingnya nanti akan di bagian umpan balik dan evaluasi, bahasanya akan persentasenya akan jauh lebih tinggi. Nanti kita bahas. Ini kita lihat dulu ya. Nah, ini rata-rata lebih besar ya, lebih besar daripada
lebih besar daripada si targetnya itu sendiri. Jadi ada dua hal di sini poinnya jadinya kacau semua karena di awalnya udah kacau seperti ini ya. Di pertamanya angka kredit di ruang kontrol, angka kreditnya saya kembalikan dulu. Jadi di awal angka kredit targetnya ini jumlahnya itu 56, sedangkan kebutuhannya itu maksimalnya 37. Maka nanti di sini di masa targetnya pun akan kelebihan. Kemudian yang kedua di sini di rekap semesternya kalau kita lihat si targetnya pun ini udah kelebihan, bahkan di sini capaiannya pun udah melebihi dari fact targetnya ini tadi ya. Ini aja udah keliru targetnya, bahkan jauh lebih besar lagi, maka total angka kreditnya keseluruhannya nanti ini kegedean. Padahal kalau kita rumuskan di sini ya, angka kreditnya ini kalau kita dibagi dua saja, dibagi dua ya per semester, nah itu targetnya 18,75 saja yang dibolehkan dalam satu semester seperti itu ya. Jadi karena dalam satu tahunnya itu cuma 37,5 ya. Oke, selanjutnya kita akan coba ke bagian umpan balik ya. Nah di sini tentunya akan persentasenya tinggi ya, sangat tinggi seperti ini. Nah ini karena posisinya di sini di rekap semester yang ada di sini ya, jumlah yang ada di sini jauh lebih besar dibandingkan target kuantitasnya itu sendiri. Sama dengan ini, jadi rata-rata semuanya melebihi daripada targetnya, maka nilainya persentasenya di bagian evaluasi sangat tinggi ya, persentasenya sangat tinggi. Oke. Kemudian saya akan bahas lagi di bagian dupak, saya ke bagian dupak lagi. Oke, ini lagi hilang splitnya. Oke, saya coba tanamkan split aja di sini ya. Oke, nggak apa-apa sebetulnya splitnya dihilangin ya, karena saya terbiasa untuk melihat judul tabel dan uraian tugasnya ya. Oke, kemudian saya unsplit dulu ya. Oke, saya pengennya ini tombolnya ini saya bisa pencet ya. Ini saya split ulang seperti ini. Oke, tombolnya udah kelihatan. Ini tombolnya saya klik, kemudian saya pilih nolnya, hilangin centangannya, kemudian oke. Ini sudah terfilter ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi 153 ini tadi ya, seperti yang di chatnya tadi, 153 untuk pendidikan dan STPL-nya. Kemudian ini 18, ini tugas pelayanan. Jadi yang ini sebetulnya ini saya copy saja, ini harusnya dimasukkan di sini juga ya, harusnya dimasukkan di sini. Mana ini di bagian ruang kontrol, di bagian sini ya. Nah di sini di tugas pokok ya, di tugas pokok seperti ini. Kemudian nilai selanjutnya pengembangan profesi. Ini pengembangan profesinya 0, kemudian (153), kemudian kita cek IE141. Oke, kita cek 141. Oh sorry, ini tadi pelayanan ya, ini tugas pokoknya, tugas pokok ini 18. Oke. Kita cek, kita penunjang ya di sini. Saya coba paste value. Salah klik. Kemudian saya kembali ke bagian dupaknya lagi. Totalnya ada yang kurang ya.
153. Oke, coba cek. Oh, ada STTPL. Oke, di database-nya di sini. Nah, ini boleh diganti ya menjadi 153, nggak apa-apa, di manual saja seperti ini. Oke, ini udah persis sudah ada di ada di database di dupaknya tadi ya. Oke. Jadi jalan ceritanya adalah 300 jadi 400 kan menuju ke 400 ini dikurang ini ya. Nah, jadi targetnya hanya sebesar 47,33 angka kredit lagi supaya bisa menuju ke 400, yakni ke pembina 4A ya, pembina 4A untuk menjadi ahli gigi ya, media ya. Jadi seperti itu jalan ceritanya, dengan angka kredit maksimal yang diperbolehkan dalam satu tahunnya hanya sebesar 37,5. Jadi rule-nya seperti itu ya. Jadi kalau kita ngejar suatu target ke menuju 400, dari 300 ke 400 yang harus diperhatikan di sini juga ya, angka kredit maksimal itu hanya sebesar 37,5 dalam satu tahunnya. Oke, ini adalah nilai selisihnya, tinggal mengejar ini saja. Dan jangan lupa batasan per tahunnya juga harus diperhatikan ketika mau membuat target di ruang kontrolnya. Kemudian selanjutnya, karena di sini sudah diisikan ya, nilai-nilai yang ada di sini sudah diisikan, maka nantinya nilai-nilai yang ada di situ akan masuk di bagian pak konvensional seperti ini jadinya ya. Nah, ini totalnya menjadi 352, dan tadi sudah mengejar angka kredit yang baru ya ini, maka di sini ya ini ketika ini sudah terlaksanakan, maka total akhirnya ini menjadi 417. Jadi dalam satu semester saja angka kreditnya sudah terpenuhi. Nah, nanti hal-hal seperti ini akan ditinjau apakah ini dupaknya pembuatannya benar apa enggak, karena dalam satu semester ternyata angka kreditnya sudah terpenuhi menjadi 400 ya, karena memang tadi targetnya 400 ya. Oke, nah kemudian terlepas daripada sini, di sini tadi dibahas juga apakah pembuatan dupak itu seperti ini sudah benar apa enggak ya. Oke. Terlepas dari daerahnya masing-masing ya, ada beberapa daerah itu sudah memberlakukan angka kredit dari 0. Jadi semua yang ada di sini kita ke bagian sini dulu, ke bagian SIDB dulu. Jadi ini pengennya naik pindah jenjang ya, dari jenjang ahli muda ke ahli madya, maka berlaku di sini angka kreditnya udah dari 0 lagi. Jadi angka 300 ini bahkan ini ya 352 ini ya, itu nggak dipakai lagi, udah nggak dipakai lagi ya, enggak. Jadi bahkan 52,67 itu sudah, bahkan kelebihan angka kreditnya itu sebesar jadi kelebihan angka kreditnya 52,67 ya. Itu sudah nggak digunakan lagi karena sistem angka kreditnya itu sudah mulai dari 0 ya, sudah dari 0, dimana ketika mau naik jenjang ya, ini naik jenjang namanya dari muda ke madya ya. Berbeda kalau umpamanya dari naik golongan saja 3C ke 3D ya, dalam satu jenjang yang sama, kelebihan angka kredit itu bisa digunakan ya karena jenjangnya sama. Tapi kalau perpindahan jenjang naik jenjang dari muda ke madya, contohnya seperti ini, dari muda ke madya, maka sistem angka kreditnya sudah mulai dari 0. Maka di sini semua nilai yang ada di dupaknya itu, di sini semua nilai yang ada di dupaknya, di sini 0, ini 0, kemudian ini juga 0. Jadi angka kredit lama ya, maksudnya angka kredit lama itu 0, ini 0, 0, kemudian di jumlahnya di sini pun juga 0, 0 di sini, 0 di sini, ini juga 0, ini juga 0. Jadi ini semua di atas itu 0 untuk angka kredit lama karena sudah tidak digunakan karena mulai dari 0. Jadi kemudian pertanyaan selanjutnya, terus berapa nilai yang harus dikumpulkan? Nilai yang harus dikumpulkan itu bukan 400 ya, jangan salah paham, bukan 400. Nilai yang harus dikumpulkan itu cuma 100 ya, yang ini. Jadi selisih dari 300 ke 400 itu adalah 100. Jadi nilai yang dikumpulkan ya, jadi 100. Jadi kita mengejar 100. Mengumpulkan ke kredit 100 itu sama dengan tadi. Untuk mencari nilai angka kredit 100 tidak boleh lebih daripada 37,5 dalam satu tahunnya. Jadi jalan ceritanya seperti itu ya. Oke, sudah paham ya mudah-mudahan.
Oke. Tapi terlepas daripada semua itu, kalau di daerahnya si pengguna ini masih menggunakan sistem seperti ini pun diuntungkan jadinya, karena sisa angka kredit 52 ini ya, ini kelebihannya 62 karena dasarnya angka kredit dasar itu 300 ya, kemudian ada kelebihan 52,666 jika, sehingga ketika disuruh cuma nyari 100 aja, maka dia hanya butuh, kita ini kurangin saja ya, 100 dikurangi ini sorry. Oke, saya penggunaan titik ya. Oke, jadi hanya butuh 47,34 ya. Jadi bedanya sistem yang dulu, kalau sistem yang dulu itu hanya mengejar 47 saja, sisanya saja. Kalau menggunakan skema angka kredit mulai dari 0, maka skema ini tidak berlaku lagi. Jadi kita yang dibutuhkan murni 100 angka kredit. Kalau menggunakan skema seperti ini, maka yang dikejar itu hanya 47,34 ya. Oke, jadi saya hanya sekedar informasi saja bahwa sekarang itu angka kredit, perhitungannya adalah angka kredit itu dimulai dari 0, di mana semua sistem yang ada di sini itu 0, di sini, kemudian sini 0, jadi sini juga 0, jadi totalnya yang harus dikejar itu 100 angka kredit, dengan mempertimbangkan bahwa angka kredit itu tidak boleh lebih untuk di jenjang ahli ya, ahli muda kemadi itu tidak boleh lebih 37,5 dalam 1 tahunnya. Oke, mungkin itu saja sedikit reviewnya. Overall cara kerjanya, cara melakukan input data di filter di ruang kontrol, cara input data di ruang kontrol kita, terlepas dari ini ya, nilai efeknya ini, saya harus mengatakan bahwa ini nilai efek, artinya belum benar ya, karena ini targetnya segini. Jadi terlepas dari ini maka semua ini caranya udah benar, cara ngisinya, cara filternya udah benar juga. Kemudian ini tinggal hanya memperbaiki nomor urutannya saja di manual. Kemudian di sini juga memfilternya udah benar. Ini cara difilter ulang saja ini, supaya ini nolnya urean tugas yang tidak diinginkan itu tidak muncul ya. Jadi filter saja, kemudian filter saja, dan teknik memfilter itu cuman ya ini seperti ini ya, teknik memfilter. Jadi yang nolnya saja kita hilangin centangannya, kemudian oke. Jadi aplikasinya ini cukup kerja di ruang kontrol, yang lainnya sisanya tinggal melakukan filter saja. Begitu juga dengan yang ini, kita tinggal mau filter saja di sini ya, nolnya. Oke, ini cara filternya udah benar. Oke, kemudian di sini juga ya, tinggal melakukan filter saja ya, filter ulang lagi semuanya. Jadi overall tekniknya udah bagus, sudah benar, hanya pemahaman mengenai dupaknya saja yang masih sedikit kurang ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Akhirul kalam, nun wal kalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.